Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sehat ya Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan telah menciptakan manusia pertama Adam, kemudian Tuhan memberikan kuasa kepada Adam untuk memberi nama kepada segala binatang dari yang terkecil sampai yang terbesar, dan semuanya berpasang-pasang. Tetapi baginya sendiri ia tidak menemui atau menjumpai penolong yang sepadan dengan dia, pasangannya, seperti seluruh binatang yang telah dinamainya. Dan Tuhan menyadari ini sebagai sesuatu yang harus disempurnakan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu dari tulang rusuknya, dan dari rusuk yang diambilnya itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak awal manusia diciptakan oleh Tuhan bahwa manusia itu tidak akan pernah sanggup hidup sendirian. Sejak awal manusia diciptakan. Itu sebabnya Tuhan menciptakan dua tangan, supaya tangan yang satu bisa menolong yang lain. Sejak kita lahir sampai kita meninggalkan dunia ini, kita akan selalu membutuhkan pertolongan tangan orang lain, siapapun kita tanpa terkecuali. Karena sejak awal Tuhan sudah menciptakan demikian, bahwa siapapun tidak akan pernah, manusia siapapun tidak akan pernah mampu sanggup hidup sendirian di dunia ini. Dan sejak awal ketergantungan manusia satu dengan yang lain dibangun dalam hubungan yang sangat spesial ini. Lembaga terkecil dalam hubungan suami dan istri dalam pernikahan. Pernikahan kita boleh belajar dari sini dalam prakarsa Tuhan. Tuhan ingin membangun kerajaannya di dalam lembaga terkecil ini, dalam keluarga dan dalam pernikahan. Amen. Ini satu hal yang sangat penting harus kita ingat. Keluarga laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, berbeda dari sejak Tuhan menciptakan. Dan dari sini harus kita belajar, berbeda itu indah, berbeda itu istimewa. Tapi perbedaan di sini Tuhan ciptakan perbedaan yang setara, sepadan, bahwa kita semua adalah sama di hadapan Tuhan. Laki-laki, perempuan, atau apapun itu, sesungguhnya kita adalah manusia sama di diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tapi setara, sepadan. Itu diciptakan Tuhan sejak dunia ini ditegakkan, sejak manusia ada di dunia ini. Sebab perempuan dibangun Allah dari tulang rusuk laki-laki, tulang rusuk paling dekat dengan hati, supaya perempuan itu menjadi mitra yang sepadan, penolong yang harus dikasihi, dijaga dan dirawat. Jika seorang perempuan dan laki-laki sudah berkasih-kasihan, maka seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ini adalah konsep keluarga, rumah tangga, pernikahan bahagia dari Tuhan.
bukan konsep dunia. Jadi ini sangat jelas sejak awal Tuhan memprakarsai sebuah keluarga pernikahan, dan itu adalah konsepnya. Jadi sangat jelas dengan terang. Satu keagungan yang sangat ajaib dari karya ciptaan Tuhan yang paling besar di dunia ini adalah hubungan cinta kasih antara seorang pria dan perempuan. Tuhan mempersatukan dua insan yang berbeda dalam pernikahan, dalam rumah tangga, berbeda dalam banyak hal, bahkan dalam semua hal. Berbeda jenis kelamin, berbeda latar belakang, berbeda ilmu pengetahuan, berbeda karakter, berbeda sifat, berbeda asal budaya, dan lain-lain sebagainya. Sebabnya saya katakan bahwa karya ciptaan Tuhan yang paling ajaib termasuk adalah hubungan dua insan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Ada seorang kenalan yang perempuan Indonesia, yang laki-laki orang Rusia. Kedua orang ini bertemu saat ketika di bandara. Mereka sama sekali tidak paham dengan bahasa masing-masing, cuma bahasa mata. Dalam pandangan pertama, kedua laki-laki dan orang Indonesia dan orang Rusia ini kok jatuh cinta pada awal pandangan pertama. Sama sekali tidak paham apa yang diucapkan oleh laki-laki ini dan apa yang diucapkan oleh perempuan ini. Tapi dengan berjalannya waktu, karena cinta ada di antara berdua insan ini, mereka mulai belajar, mulai dari Mbah Google, kemana menerjemahkan dari bahasa Rusia ke bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ke bahasa Rusia. Dan akhirnya ini karena kekuatan cinta, keajaiban yang diberikan Tuhan, kedua orang ini memutuskan untuk menikah, mendirikan keluarga pernikahan. Beda dari awal, tidak ada persamaan, bahkan tidak mengerti satu bahasa dengan yang lain. Saat misteri cinta menghinggapi kedua insan laki-laki dan perempuan yang berbeda itu, maka perbedaan itu tidak menjadi penghalang untuk bersatu dalam pernikahan, dalam rumah tangga, dalam keluarga. Dan kita menyadari beragam cara, beragam jalan setiap insan menemukan bertemu dengan pasangan hidupnya. Tulang rusuknya berbeda enggak Bapak Ibu? Semua kita memiliki proses yang berbeda ketika kita menemukan, laki-laki menemukan tulang rusuknya. Tidak ada yang sama. Ada yang tiba-tiba bertemu langsung jatuh cinta. Ini dikatakan pandangan pertama. Tidak perlu menunggu lama, mereka langsung memutuskan untuk mendirikan pernikahan atau rumah tangga. Ada yang pada awal bertemu tidak ada sama sekali getaran cinta, tapi sering bertemu, berjalan, benih-benih itu cinta itu tumbuh dan akhirnya memutuskan untuk mendirikan pernikahan. Ada yang berteman lama setelah puluhan tahun jadi saling jatuh cinta. Sudah berteman mulai dari SD sampai lulus kuliah tidak ada. Tapi ketika suatu detik kok ketika laki-laki ini memandang perempuan ini kok jadi jatuh cinta. Ini adalah misteri yang luar biasa yang diprakarsai oleh Tuhan. Ada yang sudah pacaran lama 10 tahun bahkan lebih, tapi putus di tengah jalan, putus lagi di tengah jalan, putus lagi di tengah jalan. Setelah 15 tahun, akhirnya putus sungguh-sungguh. Dan akhirnya yang saling berpisah, yang satu bertemu dengan pasangannya dan yang satu lagi bertemu dengan pasangannya. Itu sebabnya kita katakan bahwa cinta itu misteri yang diprakarsai oleh Tuhan, yang bisa datang secara tiba-tiba dan tanpa kita duga. Bahkan boleh terjadi orang yang dulunya saling membenci, ada nggak kejadian seperti itu? Setiap bertemu seperti antara kucing dengan anjing. Tapi ketika entah dari mana misteri keajaiban itu terjadi, keduanya tiba-tiba dalam hitungan detik menjadi saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Ada pasangan suami istri yang awalnya memutuskan menikah bukan berdasarkan cinta sama sekali, tapi seiring waktu berjalan, lama-lama katanya tumbuh juga cinta itu. Ada teman yang bercerita belum lama ini, awalnya dia katanya tidak pernah mencintai, tidak pernah punya getaran cinta kepada suaminya. Tapi dia mau memutuskan menikah, ya menikah, mau aja memutuskan untuk berkomitmen untuk hidup bersama. Walaupun sama sekali katanya dia tidak memiliki cinta kepada suaminya ini. Tapi ada
Ada kejadian luar biasa terjadi pada suaminya ini. Tiba-tiba suaminya ini mengalami sakit keras yang luar biasa. Barulah istrinya ini, perempuan ini baru menyadari bahwa dia ternyata bukan tidak cinta kepada suaminya. Ketika suaminya dikatakan memiliki penyakit yang luar biasa, penyakit yang sangat mematikan, ternyata istrinya ini sungguh menyadari bahwa dia tidak rela jika kehilangan suaminya itu. Dia hanya tidak menyadari bahwa dia sungguh-sungguh telah mencintai suaminya itu dalam proses waktu yang telah dilalui oleh pasangan ini. Cinta itu misteri, cinta itu ajaib dan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Dan walau misteri, cinta itu harus dirawat, walau diperkarsai oleh Tuhan, harus dijaga dan harus sama-sama saling menjaga antara pria dan perempuan. Harus punya sama-sama energi yang sama untuk merawat misteri prakarsa Tuhan ini dalam pernikahan. Jadi harus sama-sama menjaga, harus sama-sama belajar tinggalkan ego masing-masing untuk menjadi satu tujuan, satu rasa, satu langkah dalam pernikahan. Tentu sejak awal atas prakarsa Tuhan, pernikahan itu sesungguhnya hanya untuk mendirikan kerajaan Tuhan di dalam lembaga terkecil ini. Jadi bukan hal yang lain. Supaya kita sungguh sangat jelas memahami bahwa pernikahan ini adalah atas prakarsa Tuhan, dan Tuhan menginginkan supaya dalam setiap pernikahan kerajaan Tuhan sungguh-sungguh didirikan dengan luar biasa. Karena dalam perjalanan kehidupan kita akan selalu mengalami pasang surut kehidupan, hal-hal yang tidak mampu kita pahami dengan pikiran dan kemanusiaan kita sering terjadi di dunia ini. Bahkan boleh kita lihat pada era sekarang, pada era COVID sekarang ini, dan kesulitan-kesulitan yang lain hadir di dunia ini. Tapi satu hal yang harus mau kita ingat dan hidupi, bahwa ketika pijakan keluarga pernikahan ini sangat kuat di dalam Tuhan, apa yang perlu kita khawatirkan di dunia ini? Karena kita sungguh-sungguh mendirikan keluarga, rumah tangga ini di dalam kuasa kerajaan Tuhan yang sungguh maha baik itu. Dan jika seorang laki-laki terus menyadari bahwa istrinya itu adalah tulang rusuknya, dalam pengertian yang lebih jelas bahwa itulah dirinya sendiri, bagian dari dirinya sendiri, maka seorang laki-laki tidak akan pernah menyakiti dirinya sendiri. Tulang rusuknya, istrinya, pasangannya yang sepadan. Karena semakin tua zaman, sangat banyak pasangan-pasangan pernikahan yang saling menyakiti, saling menghancurkan. Bahkan tidak rahasia lagi pada era sekarang ini, ada pasangan yang saling membunuh. Itu sangat banyak kita lihat pada zaman kita hari ini. Lupa pada cinta awal pertama, di awal. Lupa pada komitmen di awal. Bukankah pada umumnya semua pasangan pernikahan sejak awal, sejak pacaran memiliki cinta yang berapi-api? Semua kan berapi-api pada awalnya. Cinta di awal itu manis. Saat pacaran pengen berdua terus, mulai subuh sampai subuh dalam getaran cinta terus. Baru bangun dari tidur, bukan Alkitab atau bukan berdoa yang dilakukan, tapi apa yang diambil? HP, lalu telepon atau WA. Sudah bangun sayang? Nanti kira-kira sudah mandi sayang? Lanjut lagi, sudah sarapan sayang? Sudah berangkat kerja sayang? Sudah makan siang sayang? Sore sudah pulang kerja sayang? Malah sudah bobok sayang? Apa enggak? Sampai subuh lagi. Ya enggak? Kemudian memutuskan bersatu dalam pernikahan. Setelah menikah, apakah ini sungguh-sungguh dilanjutkan lagi setelah menikah? Ini menjadi soal. Masih ditanya pacar kita itu dulu kak, sudah bangun sayang? Enggak lagi kak. Sudah makan siang sayang? Enggak lagi. Dulu waktu saya dan suami saya pacaran jarak jauh, saya di Lampung, dia di Banjarmasin. Ya begitu sih tiap pagi. Sudah bangun sayang, sudah makan siang sayang. Tapi setelah menikah mana ada lagi? Tidak lagi. Hilang. Jadi seperti kata laki-laki seperti memancing katanya. Kalau memancing ya dikasih umpan dulu, semanis-manisnya umpan ini.
dapat, ngapain lagi? Sudah, kan sudah jadi milik kok. Banyak orang mengatakan pernikahan hanya manis selama 4 bulan 6 bulan. Banyak orang mengatakan. Setelahnya menjadi pahit, banyak ribut, banyak cekcok, banyak berkelahi. Karena masing-masing pasangan sudah memperlihatkan sifat asli masing-masing, ego masing-masing. Yang dulunya saat pacaran, semua manis. Dunia bagaikan milik berdua. Jadi setelah berjalan beberapa bulan dalam pernikahan, masing-masing sudah menunjukkan keaslian masing-masing. Ini satu hal harus diingat jelas oleh pasangan suami istri. Kita yang memilih dan memutuskan pasangan hidup kita. Kurang lebihnya terima dengan ikhlas dan tulus dalam kesetiaan. Ya enggak, amin enggak Bapak Ibu? Jika suami kita saat pacaran sangat manis tidurnya, setelah menikah asli ngorok 1 sampai 7 oktav. Ya terima lah. Mau diapain lagi? Gak bisa kok dikatakan, tukar ganti, tukar tambah katanya. Gak boleh. Jika istri kita saat pacaran sangat lemah lembut, tapi setelah menikah terpampang nyata dia sangat cerewet, luar biasa. Terima itu lahir batin. Kan pilihan kita. Berarti harus siap menerima segala kekurangan dan kelebihan. Karena sejatinya kita tidak memaksakan orang lain seperti diri kita sendiri. Tapi kita jika mau belajar dalam Tuhan, belajar seperti air. Karena air selalu menyesuaikan dirinya dengan tempat yang dia. Jadi tidak pernah memaksakan. Kamu harus seperti ini, rambutmu harus tetap lurus. Itu kata suami kepada istrinya. Kemudian istri mengatakan, kamu harus begini, suaramu harus lembut. Coba kita lihat suami kita saat dia tidur ngorok, apa gantengnya lagi? Gak ada. Kalau ngorok dia, kalau tidur dia mengap lagi. Di mana lagi gantengnya? Gak ada. Kalau dari situ tidak ada cocok, gak ada yang cocok. Sebab tidak ada yang sempurna di dunia ini. Masing-masing punya plus dan minus, semuanya tanpa terkecuali. Mau kita cari sampai ke ujung dunia pun kita tidak akan pernah temu pasangan yang sempurna dan yang cocok. Tidak ada. Dimanapun. Kalau kita kadang terbayang-bayang perempuan gantengnya primus, maunya saya bersuamikan primus, itu juga tidak akan pas dan tidak akan sempurna. Tidak ada yang sempurna di dunia, hanya Tuhan yang sempurna. Jadi lebih bagus saling belajar, saling memahami, saling mengerti. Tentu harus selalu berpijak dalam prakarsa Tuhan, mendirikan kerajaan Tuhan di dalam pernikahan itu. Yang minusnya, maafkan, ambil pulusnya supaya ini terus imbang dalam bahtera pernikahan ini. Misalnya suami kita suka nonton bola, sementara kita istri suka nonton film India, Joda, TV hanya satu, bagaimana ini? Kontok-kontokan lah. Saya mau nonton bola, kata yang suami. Saya juga mau nonton Joda, kata istri. Dua-dua enggak kedapatan, karena TV sudah hancur. Tapi harus mau saling terimalah, saling memahami, saling mengerti satu dengan yang lain. Karena kalau ditanya soal cocok tidak akan nemu. Yang cocok semua dicipta berbeda dari awal. Dari banyak hal tidak ada kecocokan. Misalnya kalau kita perempuan istri ngambil baju dari lemari, ya dari saat dibuka lemari sampai mengangkat satu baju sampai ditutup kembali tetap rapi kan, seperti semula. Coba kalau suami kita yang ambil, yang awalnya rapi, tapi setelah ditutup coba kita cek lagi. Bagian depannya terbalik menjadi bagian ke depan, mayoritas seperti itu. Apakah kita harus ribut memperebutkan hal-hal ini? Atau ketika seorang suami mandi, handuknya ada di mana-mana, di kursi tamu, di sana, bajunya di sana. Apa kita harus ribut dengan itu semua? Kita memang harus saling belajar, saling memahami, saling memaafkan.
saling merawat dan saling menjaga. Jadi ini yang harus kita tegakkan dalam pernikahan kita supaya pernikahan ini menjadi kokoh, kuat dan akhirnya menjadi cocok. Jadi harus sama-sama mau saling belajar. Tanpa Tuhan pernikahan akan mengalami kegersangan, akan selalu tidak ada kecocokan, akan selalu cecok dan berkelahi. Tanpa Kristus, karena pernikahan itu diperakarsai Tuhan dan dididik oleh Tuhan. Jadi jika Tuhan tidak kita undang dalam pernikahan kita, ini akan cecok terus, akan ribut terus. Tanpa Tuhan dalam pernikahan, pasangan suami istri akan melupakan komitmen awalnya karena perubahan-perubahan yang pasti akan terjadi dalam pernikahan. Akan terjadi. Misalnya perubahan istri yang awalnya body Spanyol, kemudian dalam perubahan waktu mengandung, melahirkan, itu tentu melarang berubah. Boleh saja jika komitmen tidak kuat tanpa Kristus, ini menjadi alasan bagi suami untuk mengatakan kau tidak secantik dulu lagi. Boleh saja. Kau boleh tambah tukar karena gak sebody Spanyol dulu lagi, sekarang sudah menjadi body room. Gak boleh. Jadi harus saling mau, saling memahami, saling merawat dan saling menjaga. Ada saja misalnya seorang suami yang awalnya sangat lembut pada awal pernikahan, tapi setelah beberapa bulan setelah pernikahan dia menunjukkan karakter aslinya, dia seorang yang temperamental, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Kita pegang HP-nya marah, kita mau lihat apa HP-nya marah, HP-nya pakai password. Makanya sampai ada parodi komedi itu saat laki-laki mau bikin kopi, kalau dirasain kok asin, kemudian suaminya nanya, kok rasa gula di rumah ini kok rasa gak manis, kok asin? Ini kan tulis di sini kan, sengaja saya buat. Kamu kan juga lihat begitu. Kau buat paman ujang, ternyata si Lobi selingkuhan. Biar sama kan, seimbang. Perempuan itu diambil dari rusuk laki-laki, diri laki-laki, diri suami. Jika dihianati sama dengan mengkhianati diri sendiri. Perselingkuhan terjadi itu karena dimulai dari berbohong di awal. Jadi jangan dikatakan, ya itu kan karena pelakor yang pintar menggait, bukan. Tapi titik kuncinya adalah laki-laki. Perselingkuhan terjadi karena di awal sudah mengatakan berbohong dan memberi kesempatan untuk perempuan lain masuk untuk menghancurkan pernikahan. Pernikahan itu adalah prakarsa Tuhan. Tuhan harus ada dan yang paling utama di dalamnya, maka pernikahan ini akan menjadi seperti Firdaus. Bukankah awalnya Adam dan Hawa diciptakan Tuhan dan hidup di Taman Eden dengan sukacita dan sejahtera yang luar biasa? Tapi ketika di antara salah satu ini jatuh ke dalam dosa, mengkhianati Tuhan, apa yang terjadi? Pecah belah. Jika kita sesungguhnya mau menikmati hidup dalam sukacita di dunia ini, bangun pernikahan kita, atau yang masih yang belum menikah, bangun hidup kita di atas tatakan dasar kerajaan Tuhan yang menjadi pokok utamanya. Jika Tuhan tidak ada, semua nanti pasti akan kurang. Jika Tuhan tidak diundang dalam pernikahan kita, semuanya pasti akan kurang. Kurang cantik lah, kurang langsing lah, kurang duit lah, kurang apalah, kurang semuanya kurang. Jadi Kristuslah yang menyempurnakan, melengkapi pernikahan itu, bahkan Dia yang memulihkan pernikahan itu setiap hari dan setiap saat. Dan ini yang harus kita perhatikan, kaum perempuan, kaum Hawa. Laki-laki diciptakan Tuhan dari apa? Dari tanah liat. Tanah liat kalau dibakar kenapa? Keras.
misalnya salah bentuk jadi guci, padahal salah, ya dilempar aja lagi. Tapi coba tanah liat disiram dengan air menjadi apa? Lembek, lembut. Mau kita bentuk seperti vas bunga, tempat masakan, atau tempat yang lain, bejana atau yang lain, yang terserah kita. Oleh sebab itu kaum perempuan, siramlah kehidupan pernikahanmu terhadap pasanganmu dengan cinta, dengan air kehidupan, bukan dengan api. Karena perempuan, untuk kaum perempuan, untuk kaum laki-laki, perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu lemah lembut. Jadi kalau keras dia akan patah. Jadi sama dengan untuk perempuan itu harus dirawat, harus dijaga, harus dikasihi. Jika sebaliknya dilakukan, dia akan patah, dia akan hancur. Makanya sekali terdengar suara suaminya sangat keras kepada istrinya, dia sudah di balik pintu menangis dengan derayan air mata. Karena lembut, jadi tidak bisa keras pada kaum perempuan. Dan ini yang harus kita ingat oleh suami. Satu, cinta diberikan oleh seorang suami kepada istrinya perempuan, maka perempuan istri akan mengembalikannya 10 kali, bahkan lebih. Coba kasih Pak 100.000 kepada istri, dia pergi ke pasar, beli sayur 5 macam, beli ikan 3 macam, beli kerupuk, beli apa segala macam, hanya 1 lempar, tapi dia kembalikan lagi dengan cintanya menjadi 10 bahkan lebih, berapa kali lipat. Oleh karena itu cintai dia lebih banyak, maka dia akan memberi segalanya kepada laki-laki untuk cinta, perempuan untuk pengertian. Cintai pasanganmu lebih banyak dan lebih banyak, pahami pasanganmu lebih banyak dan lebih banyak, maafkan pasanganmu lebih banyak dan lebih banyak. Jadi harus saling berlomba, saling mendahulukan satu dengan yang lain. Ada pasangan suami istri yang tahan diam-diaman selama 3 bulan? Ada enggak? Diam terus. Dan ujung-ujungnya apa? Ya suami makan sendiri, istri makan sendiri, semua sendiri-sendiri, tidur juga sendiri-sendiri. Ada aja yang tidur masih satu kamar, tapi saling membelakangi berbulan-bulan. Apa enggak darah tinggi, kolesterol naik, sakit jantung berdebar-debar. Setelah ada tamu baru teguran. Kalau nggak ada tamu gimana? Setelah pulang tamu lanjut lagi, perang dunia diam lagi. Pasangan suami istri. Biasanya jika pasangan misalnya ada kesalahan, salah paham apapun, dan menjadi saling diam, siapa yang pertama untuk menegur? Suami atau istri? Berlomba saling memaafkan satu dengan yang lain. Jangan sampai kejadian seperti pasangan suami istri yang diam-diaman entah sudah berapa lama. Kemudian untuk beberapa malam istri tidur duluan, tiba-tiba entah kenapa dadanya nyesek, seperti ada yang mencekik. Dia WA suaminya, dia katakan dia butuh minyak kayu putih, tolong diambilkan. Tapi suaminya lihat ada kelihatan di WA dari istrinya, ya sudah, paling-paling hanya minta maaf. Beberapa kali di WA istrinya, suaminya lihat tapi tidak membaca. Kemudian istrinya dengan kekuatannya yang terakhir, "Mas," gitu, hampir tidak terdengar, dia meminta tolong kepada suaminya bahwa dia sakit. Tapi suaminya dalam hatinya mengatakan, itu hanya meminta maaf kok, ya udahlah, biar aja, dibiarkan. Besoknya apa yang terjadi? Besoknya pagi-pagi dia masuk kamar, dilihatnya istrinya sudah meninggal. Mungkin kena serangan jantung. Dia hanya mau minta tolong supaya ditolong. Tapi karena ego pria yang luar biasa, dia belajar dari kejadian ini.
Apa salahnya? Segeralah untuk saling berbaikan, saling memaafkan jika ada beda pendapat terjadi dalam pernikahan. Jangan sampai matahari terbenam, amarah kita belum padam. Tidak ada gunanya bertanding harga diri untuk lebih dahulu. Siapa yang lebih dahulu memaafkan? Aku atau kamu? Kamu yang salah. Bersama-sama satu daging kok. Sudah tahu semuanya luar dalam. Apa harga diri lagi? Atau kita masih meniru yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak saling berteguran dalam waktu lama. Ketika besoknya sang suami akan berangkat keluar kota, saat mau tidur, sang suami menuliskan di kertas, istrinya sudah lebih dahulu tidur di kamar. Ditulis oleh suami, "Ma, besok jam 6 saya berangkat ke Jakarta. Tolong banguni saya lebih cepat supaya tidak ketinggalan pesawat." Ya, orang gak dibanguni kok, orang diletakkan aja di situ di dekat istrinya. Kemudian pagi-pagi bangun, sudah bangun jam 8, sama-sama bangun jam 8. Ributlah kedua pasangan suami istri. Orang gak dibanguni, tapi hanya diletakkan. Tidak mudah memang membangun satu pernikahan, karena semua sama-sama berbeda dalam semua hal. Tetapi saat Kristus kita jadikan menjadi nakodanya, suami dan istri tunduk kepada Kristus sebagai kepala dalam rumah tangga Kristen, semua menjadi lebih mudah dijalani, menjadi harmonis, rukun, damai, dan bahagia. Makanya dalam pernikahan yang seperti ini, yang dulunya manis di awal, yang dulunya terus bergetar, semakin lama akan sempurna rasa manis dalam pernikahan ini. Jadi madunya adalah Kristus, gulanya adalah Kristus. Oleh sebab itu, jangan coba-coba membangun pernikahan rumah tangga tanpa Kristus ada di dalamnya. Pernikahan itu akan menjadi neraka begini, karena masing-masing akan saling meninggikan ego masing-masing. Aku kata laki-laki, aku kata perempuan lagi. Tinggallah hanya tangan berroboh tanpa kaki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dulu sebelum saya menikah, ya prioritas utama saya adalah kedua orang tua saya. Sebentar-sebentar saya akan menanyakan kabar mereka. Jika ada uang lebih saya, yang paling prioritas untuk saya kirimkan uang ini adalah ya kedua orang tua saya. Apa-apa orang tua saya, fokus saya, prioritas utama saya setiap hari, setiap detik adalah orang tua saya. Dua-dua prioritas utama saya adalah orang tua saya. Hidupku adalah orang tua saya. Tapi setelah menikah itu berubah. Bukan berarti menjadi mendurhakakan orang tua, menjadi anak durhaka. Tapi prioritas itu berganti, berubah. Yang dulunya prioritas utama adalah orang tua, tapi setelah menikah prioritas itu berubah. Maka prioritas utama saya adalah suami saya, anak-anak saya, pernikahan saya, keluarga saya. Dan bukan berarti meniadakan orang tua tadi, tapi hanya berganti prioritas. Tapi lebih kepada tanggung jawab. Setelah menikah, prioritas utama adalah keluargaku, suami, istri, anak-anak. Dalam tanggung jawab baru dalam pernikahan Kristen yang diperkarsai oleh Tuhan. Kalau saudara kita ini mengatakan menikah adalah ibadah, yang hampir sama juga. Tujuan kita mendirikan pernikahan adalah untuk mendirikan kerajaan Allah dalam pernikahan ini. Karena Tuhan telah menciptakan pernikahan untuk satu generasi ke generasi berikutnya. Coba kalau nggak ada pernikahan, orang tua kita meninggal, kemana kita? Tidak ada yang ngurus. Tapi karena Tuhan telah memperkarsai bahwa pernikahan ini terus menerus dari satu generasi ke generasi ke generasi. Dan nanti juga saya akan melepaskan anak saya sepenuhnya untuk bertanggung jawab dalam pernikahannya. Prioritas utamanya adalah pernikahannya seutuhnya, tanpa saya turun campur lagi di dalamnya. Karena saya sudah punya rumah tangga, anak saya punya rumah tangga. Ada kepala rumah tangga suami saya di pernikahan saya, anak saya.
ada kepala rumah tangga di pernikahannya. Dan hanya ada satu tangga dalam bahtera rumah tangga. Satu. Jadi masing-masing berlomba mendirikan kerajaan Tuhan di dalam pernikahan masing-masing. Itu titik puncaknya. Jadi jika ada laki-laki masih bimbang siapa yang menjadi prioritas utama yang setelah dia menikah, ditunda dulu. Pikir-pikir dulu sampai matang, sampai betul-betul memahami dengan jelas bahwa prioritas utama setelah menikah adalah keluarga baru yang didirikan. Karena istri perempuan permata ayahnya yang dirawat sejak bayi menjadi permata, kemudian dengan rela diserahkan kepada pria yang baru beberapa waktu dikenalnya untuk bersama-sama selama-lamanya dalam pernikahan. Jika tak dianggap atau dibuat menjadi prioritas kesekian dulu, ini sangat sakit. Dan bagaimana kerajaan Allah didirikan ketika yang satu tersakiti dan tak dianggap. Jadi harus berimbang, harus pada fungsinya yang benar sesuai dengan standar Tuhan. Karena sejatinya seorang bapak, hanya doa seorang bapak adalah bagi putri kecilnya dan menjadi besar, supaya itu dijaga dan dikasihi dan jangan pernah disakiti oleh pasangannya nantinya. Dan jika dua bapak seperti ini, ya bapak-bapak, dirikanlah pernikahan kita dalam kasih Kristus yang maha baik. Seorang profesor melakukan riset kecil kepada mahasiswa yang sudah berkeluarga. Ini sudah biasa mungkin kita baca, tapi ini sangat tepat dengan khotbah ini. Seorang profesor melakukan riset kecil kepada mahasiswa yang sudah berkeluarga. Dia lalu meminta satu orang mahasiswa untuk maju ke depan ke papan tulis, dan profesor ini berkata kepada mahasiswanya, tolong tuliskan 10 nama orang yang paling dekat dengan kamu. Lalu mahasiswa itu menulis 10 nama orang yang paling dekat dengannya. Ada istrinya, orang tuanya, saudaranya, teman kerjanya, sahabatnya, anak-anaknya, dan lain sampai 10 nama. Kemudian profesor itu berkata lagi, sekarang silahkan pilih 7 orang di antara 10 nama tersebut yang benar-benar ingin hidup terus bersama. Masih itu mencoret 3 nama. Kalau tinggal 7, kemudian profesor lagi mengatakan, silahkan coret 2 nama lagi dan tinggalkan siapa yang benar-benar ingin bersamamu. Tinggal lagi 5 nama lagi. Kemudian profesor mengatakan lagi, coret lagi 2 nama lagi. Tinggal lagi 3 nama lagi. Dan yang tinggal itu adalah ibunya, istrinya, dan anaknya. Kemudian profesor itu berkata lagi, silahkan coret 1 nama lagi. Mahasiswa ini semakin bergetar hatinya. Dengan sangat berat dia coret lagi 1 nama lagi. Dan dia semakin kalut. Kemudian profesor mengatakan lagi, ketika dia dalam kekalutan, coret. Dicoret nama, tinggal 2 nama lagi. Kemudian profesor itu mengatakan lagi, itu tinggal 2 nama lagi. Coret 1 nama lagi di antara ibunya dan istrinya. Dengan air mata berlinang, mahasiswa ini kemudian mencoret nama ibunya. Dia menangis dengan luar biasa. Setelah suasana lebih tenang, profesor itu bertanya lagi, kamu tidak memilih orang tuamu yang membesarkanmu, dan kamu tidak memilih anak, dia adalah darah daging. Kenapa kamu
istri boleh diganti, anak tidak ada bekas, orang tua tidak ada bekas, istri boleh bekas. Kemudian mahasiswa ini menjawab proposal ini, Prof, sering berjalannya waktu, orang tua saya pasti akan meninggalkan saya. Demikian juga anak-anak saya, jika mereka sudah dewasa, dia akan pergi meninggalkan saya dan mendirikan pernikahan masing-masing. Mereka pasti akan meninggalkan saya. Tapi hanya satu yang tidak meninggalkan saya. Dialah yang benar-benar bisa menemani saya dalam hidup ini, bahkan orang yang selalu sabar dan setia mulai dari nol dalam kesulitan saya, sehingga saya boleh berdiri dalam karir yang baik sampai hari ini. Hanya dialah istri saya. Dan dia katakan lebih tegas, orang tua dan anak bukanlah saya yang memilih dan memutuskan, tetapi Tuhanlah yang menganugerahkan mereka kepada saya. Tapi sedangkan istri, saya sendirilah yang memilihnya, memutuskannya. Dari sekian miliar wanita yang ada hidup di dunia ini, hanya satu, hanya dia yang saya pilih. Istrilah yang menemani saya, yang mendampingi saya dengan setia, sampai nafas saya berakhir dari dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bangun pernikahan kita di atas pijakan kasih Kristus. Mari kita undang Kristus terus sebagai nahkodanya setiap detik dan setiap saat. Sebab sejatinya pernikahan adalah tempat pertama dan utama dan selamanya sampai akhir hidup kita. Kerajaan Allah didirikan, bukan yang lain. Jadi supaya jangan salah kaprah, bahwa pernikahan ini didirikan Tuhan adalah supaya kerajaan Allah didirikan di sini, didirikan di sini. Jadi jika pernikahan mertua saya didirikan dalam kerajaan Allah, kemudian saya didirikan lagi pernikahan saya dalam kerajaan Allah, ini lagi menantu ini lagi didirikan dalam kerajaan Allah, apalagi yang mau diributkan di dunia ini? Karena sama-sama pernikahan ini, rumah tangga ini benar-benar sungguh hidup dalam kerajaan Tuhan. Jadi itu tujuan Tuhan. Mengapa Tuhan pertama memperakarsai pernikahan dalam kehidupan manusia di dunia ini? Jika setiap pernikahan hidup dalam kerajaan Kristus, maka aman damai dunia ini. Jadi pijakannya harus dari situ, dari pernikahan itu. Bukan di kantor Bapak Ibu, bukan di perusahaan besarmu Bapak Ibu, bukan dalam prestasimu, bukan, tapi dalam pernikahan ini. Lembaga terkecil ini yang sering dilupakan, harus di sini didirikan kerajaan Allah sungguh-sungguh dalam kesetiaan. Sudah seperti ini, mana ada bala yang terjadi di dunia ini. Tapi karena pernikahan ambruk, tidak mengundang Kristus hidup dan menjadi pijakan dasar dalam rumah tangga. Apa yang terjadi saat ini? Belum corona selesai, berlanjut lagi kesulitan yang lain. Belajar kita dari apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dulunya Taman Eden, Firdaus, aman, damai dan rukun. Tapi ketika mereka mengkhianati Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak mengundang Tuhan menjadi nakoda dalam pernikahan itu, apa yang terjadi? Penderitaan dan yang lain lagi sampai itu. Jadi mari kita bangun. Siapa lagi kalau bukan kita? Mulai dari kita masing-masing. Undang Kristus terus hadir setiap detik, menjadi pengendali seluruh kehidupan kita dalam pernikahan, dalam rumah tangga, dalam keluarga yang telah diperakarsai Tuhan dan diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Maka berkat Tuhan akan melimpah dengan luar biasa dalam hidup kita di dunia ini. Setiap pernikahan hidup dalam kerajaan Kristus, maka rukun damai dunia ini. Prioritas kita semua dalam hidup ini adalah bagi yang sudah menikah dan yang belum, dan yang akan menikah, yang sudah lama menikah. Mari kita bangun kerajaan Tuhan sungguh-sungguh ada berkuasa dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, cara khusus dalam pernikahan. Naungan Kristus yang sungguh selalu ada pada hidup kita. Amin.